Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan, nama saya Ratna. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang lafaz mujmal dan lafaz mubayyan. Lanjut, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan lafaz mujmal. Nah, lafaz mujmal secara bahasa artinya samar-samar. Sedangkan secara istilah itu adalah lafaz yang maknanya tergantung pada yang lainnya, baik dalam menentukan maknanya, tata caranya, maupun dalam menjelaskan ukurannya. Nah, kita bisa mengambil contoh dari lafaz mujmal ini dari dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Nah, di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, di sini artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, dalil ini atau ayat ini sebenarnya adalah ayat yang mujmal. Dia masih membutuhkan penjelasan. Nah, kata yang mujmal di sini adalah kata sholat dan kata zakat. Sholatnya ini belum jelas tata caranya, dan zakatnya belum jelas berapa ukuran yang kita mau keluarkan untuk berzakat. Nah, maka saya bisa mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang memiliki lafaz mujmal atau ayat yang masih membutuhkan penjelas dari bayan. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan contoh dari lafaz mujmal, maka selanjutnya kita beralih pada hukum dari lafaz mujmal. Nah, hukumnya itu, jika kita menemukan lafaz mujmal dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka hukumnya ditangguhkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan lafaz penjelasnya atau lafaz mubayyannya. Nah, tapi apabila kita telah menemukan lafaz penjelas atau mubayyannya, maka hukumnya itu kita bisa terapkan sesuai dengan ketentuan hukum dalam bayannya. Nah, itu untuk hukum dari lafaz mujmal. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan definisi dari lafaz mujmal, kemudian contoh dari lafaz mujmal, kemudian hukum dari lafaz mujmal. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu lafaz mubayyan. Nah, lafaz mubayyan ini secara bahasa artinya yang dijelaskan atau yang menjadi penjelas. Nah, saya bisa simpulkan bahwa lafaz mubayyan ini adalah lafaz yang menjadi penjelas dari lafaz mujmal tadi. Nah, jika ada lafaz mujmal, untuk mengamalkan lafaz mujmal ini harus ada lafaz mubayyan atau lafaz penjelasnya. Nah, di sini lafaz penjelas atau mubayyan ini kita bisa mengambil contoh dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasannya wasallu kama ra'aitumuni yusolli, yang artinya dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kita kaitkan dari lafaz mujmal tadi bahwasannya wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di sini dirikanlah sholat masih lafaz mujmal, artinya masih memerlukan penjelas. Nah, dalam bayan ini bayan perbuatan. Dalam bayan ini dijelaskan bahwa dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bahwasannya di sini dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perintah tadi dalam lafaz mujmal, maka kita harus mengikuti cara sholat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi penjelasan dari definisi dan contoh lafaz bayan. Selanjutnya saya akan menyebutkan
macam-macam bayan. Nah, macam-macam bayan ada beberapa, diantaranya bayan dengan perkataan, bayan dengan perbuatan, bayan dengan isyarat, dan bayan dengan diam. Nah, saya akan menjelaskan yang seperti apa sih itu bayan dengan diam. Nah, tak kala Rasulullah SAW tengah menerangkan kewajiban haji, ada seorang bertanya, "Apakah tiap tahun ya Rasulullah?" Maka Rasulullah tidak menjawab, melainkan beliau hanya diam. Nah, diamnya Rasulullah ini sudah menetapkan bahwa wajibnya haji ini tidak tiap tahun. Nah, itu penjelasan dari bayan diam atau bayan dengan diam. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan lafaz mujmal dan mubayyan. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.